berita-berita yang kebanyakan heboh, yang kebanyakan viral, yang kebanyakan kisruh, itu disebabkan oleh orang-orang tua. Kalau saya melihat orang-orang yang duduk di parlemen, orang-orang yang duduk di bangku eksekutif, mereka yang paling banyak menyebabkan. Halo, Riddle Jacobis. Apa kabar? Anda hari ini kelihatannya cerah sekali ini wajahnya. Iya. Ya, ini Riddle ini kan kamu luar biasa nih, Riddle. Hari ini aktivitasmu di Pulau Jawa banyak. Dan kamu juga berasal dari Manado, luar pulau, dan juga dulunya kelihatannya aktivitasnya juga padat sekali ini. Dan sepertinya aktivitas kepemudaan yang kamu lakukan saat ini juga masih terus berjalan sampai saat ini gitu. Nah, apa ini Riddle yang menjadikan kamu kemudian tertarik kemudian akhirnya untuk menyelami berbagai macam aktivitas ini, dan hari ini kan kamu juga studi menjadi salah satu bahkan mungkin mahasiswa termuda di tingkat doktoral di Universitas Jember ini. Mungkin bisa di-sharingkan ini, Riddle. Iya. Oke, Mas Ferdian. Sebetulnya kenapa sampai saya itu tertarik ya, sekaligus juga memang punya kerinduan yang besar ya. Karena kurang lebih ya sudah mulai sejak 2013 ya. Saya tergabung dalam komunitas yang kemudian komunitas ini kita buat satu kegiatan-kegiatan. Satu tahun kita laksanakan 2 kali. Tiap kali libur semester, kalau di S1 kan ada libur semester genap sama libur semester ganjil. Oke. Kita lebih banyak untuk memanfaatkan liburan semester itu turun ke desa-desa. Jadi selama saya kuliah itu di 2013 sampai saya lulus 2016, saya memanfaatkan waktu saya untuk turun ke desa-desa. Di saat teman-teman anak-anak mahasiswa yang lain mulai sibuk, mungkin liburan ya, tahulah refreshing, hangout kemana. Saya dan teman-teman itu memutuskan untuk ayo kita turun ke desa-desa. Dan desa-desa di situ bukan hanya desa-desa yang mudah untuk dijangkau. Mas Sulawesi, tahu daerah Manado dengan segala macam dinamika yang ada, bahkan letak satu desa ke desa yang lain itu sangat-sangat jauh. Sehingga itulah yang menjadi keterbebanan kami, saya juga. Sehingga saya harus, ya saya yang kuliah waktu itu, saya ingin memberikan satu, ya mengajak teman-teman yang ada di desa-desa daerah terpencil. Mungkin mereka nggak seberuntung saya sih. Akses mereka untuk melihat kampus misalnya, untuk melihat apa sih sebetulnya Indonesia, apa sih sebetulnya daerahnya, mereka nggak bisa jangkau itu, sehingga kita harus turun jemput mereka. Dan jarak dari akses untuk bisa ke sana itu sangat sulit. Nah, belajar dari situ, setiap tahun kita laksanakan itu, turun ke desa-desa, memotivasi anak-anak muda. Kita percaya bahwa semua punya potensi, Mas. Saya juga percaya itu. Semua anak muda punya kemampuan, kreativitas, punya inovasi bahkan. Mereka punya ambisi-ambisi. Sayang sekali kalau misalkan itu dibiarkan begitu saja ya, kira-kira ya. Betul. Jadi dari kerinduan itu sebetulnya, beban itu yang kemudian jadi manifestasi buat saya. Ketika saya lulus S1 dengan pengalaman itu, akhirnya saya kok secara otomatis itu berubah menjadi satu beban yang saya pengen lagi gitu. Jadi setelah saya selesai S1 juga, saya banyak berbaur dengan teman-teman kepemudaan di daerah, baik di kabupaten maupun provinsi, sampai ke tingkat nasional, Mas. Saya memang banyak tertarik. Beberapa kali saya juga diutus untuk mengikuti kegiatan-kegiatan nasional tentang kepemudaan. Kendari saya sempat diutus ke sana tahun 2016, sampai ke Medan juga saya sempat diutus untuk mengikuti kongres kepemudaan. Jadi ya ke Medan, itu ya? Sih Mas, kira-kira. Sampai saat ini saya memang ini ngomong masalah kerinduan ini kalau saya lihat profil seorang Riddle ini kan kamu dari desa ya, artinya di Manado itu bukan di perkotaan ya, desa.
Bolaang Mongondo kalau tidak salah gitu. Iya, betul. Bolaang Mongondo. Itu kemarin sempat viral itu. Bolaang Mongondo ada Novia Idol katanya itu. Oh alah, iya. Kebetulan satu kabupaten. Satu kabupaten ya. Satu kabupaten. Berarti kalau saya lihat kemudian dari profil Mas Riddle, seorang Riddle ini, ternyata sepertinya di Bolaang Mongondo ya, kayaknya juga banyak ini ya, pemuda-pemuda yang potensial ya dengan berbagai mungkin bidangnya atau berbagai macam keahliannya yang sepertinya juga menasional gitu ya. Yang kemarin sempat ada Novia dan ya ini mungkin sekarang seorang Riddle yang dengan jalur yang agak berbeda. Kira-kira Anda melihat di daerah Anda sendiri khususnya, itu potensinya seperti apa itu pemuda-pemudi di sana itu? Kalau ini sih secara pengalaman ya Mas, saya banyak, ya nggak banyak-banyak amat juga, tetapi pengalaman saya berbaur dengan teman-teman pemuda di daerah saya, khususnya Bolaang Mongondo ya, kita bicara skop Bolaang Mongondo. Sebetulnya masalah persaingan sumber daya manusia, anak-anak Bolaang Mongondo itu punya, saya bilang tadi, kita punya banyak potensi, kreativitas, dan kalau daya saing bisa lah untuk kita bersaing. Tetapi sayangnya, lagi-lagi saya mau bilang, masalah utama adalah mereka tidak terakomodasi dalam ranah apa ya, yang lebih formal mungkin ke ranah pendidikan. Sehingga potensi yang mereka miliki, kreativitas yang mereka punya, apapun yang mereka punya, karya yang mereka punya, akhirnya tidak bisa tersalurkan dengan baik. Karena hanya habis begitu saja. Orang kalau di daerah, Mas, mungkin kita juga sama, di daerah Jawa juga, orang kalau tidak sekolah, apapun yang dia mau buat, sulit sekali untuk mendapat penghargaan dari orang lain. Kalau dia itu nggak sekolah. Mungkin ini secara realita, dan itu juga yang terjadi di sana. Tingkat pendidikan, kalau saya mau bilang indeks prestasi, indeks pembangunan manusia lah ya, di daerah kami, ya memang masih perlu banyak perhatian. Sehingga saya masih fokus kepada pendidikan sampai saat ini. Saya ingin agar supaya melalui saya setidaknya teman-teman pemuda yang ada di daerah itu menganggap bahwa pendidikan satu hal yang sangat penting, sehingga mereka punya gairah untuk saya harus sekolah gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau masalah potensi banyak sekali. Saya tidak meragukan untuk anak-anak daerah saya, anak-anak daerah Bolaang Mongondo untuk bersaing dengan orang-orang di Jawa itu masih bisa. Sehingga saya ingin membuktikan juga, saya datang dari desa seperti yang dikatakan Mas Ferdian tadi. Saya ingin membuktikan bahwa ternyata anak desa bisa bersaing lah dengan teman-teman yang ada di Pulau Jawa. Kira-kira gitu. Ini, Riddle, ini kan tadi menarik yang dijelaskan oleh kamu tadi, bahwasanya kan secara potensi mereka tidak kalah gitu ya dengan orang-orang di perkotaan, bahkan mungkin sampai di daerah Jawa gini ya. Nah, kemudian ketika potensi yang ada sedemikian rupa, Riddle kan juga keliling nih ke berbagai pelosok mungkin dengan pengalaman yang ada sejak 2013 bahkan ya, kamu kan banyak aktivitas, mulai banyak kegiatan kemudaan dari tahun 2013 sampai sekarang. Apakah ini juga yang melatar belakangi akhirnya seorang Riddle ini ingin menunjukkan kepada Indonesia barangkali bahkan dunia, saya harus sekolah sampai jenjang yang paling tinggi, dan saya ingin membuktikan bahwa orang-orang di Bolaang Mongondo ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Wah, betul. Luar biasa ini Mas Ferdian, kalau mau apa namanya ya, mau mendeskripsikan tentang apa yang mau digali gitu, lengkap dan komplit. Betul sekali Mas, saya sepakat bahwa berangkat dari problem itulah, problem di daerah memang seperti itu yang saya jelaskan tadi. Mau bertanya kepada orang siapapun yang dari daerah, kita pasti punya kesenjangan yang lumayan jauh daripada orang-orang yang dari Pulau Jawa. Sehingga dari dasar itulah saya ingin membuktikan. Sekarang saya coba mengamati, Mas. Anak-anak muda saat ini seolah-olah mereka tidak butuh lagi motivasi dalam hal kata-kata. Beberapa kali saya coba diberikan kesempatan teman-teman untuk kita sharing ya. Kita sharing. Ternyata respon mereka terhadap motivasi dalam bentuk kata-kata itu sangat, ya paling 30% bisa diterima. 70% sisanya sangat sulit. Mereka saat ini lagi butuh adalah motivasi dalam role model. Contoh apa? Contoh konkret apa yang kira-kira bisa saya lihat dari diri Anda? Sehingga itulah yang membuktikan bahwa saya harus nih, seperti yang katakan Mas Firdian, saya harus, kalau S2 masih bisa ada lagi tingkatan yang lebih di atas,
Saya pengen sampai ambil saja gitu. Saya ambil saja. Karena tujuan saya cuma satu, Mas. Saya ingin pulang ke daerah, saya ingin membuktikan kepada masyarakat di sana, kepada anak-anak muda khususnya, bahwa Indonesia butuh kita gitu loh. Kita di daerah itu dibutuhkan Indonesia. Bahwa anak-anak muda itu, coba lihat, saya yang dari desa, orang tua ya minta maaf tidak juga memiliki ekonomi yang banyak dan lain sebagainya, tetapi bisa. Jadi ini membuka peluang, memberikan mereka motivasi bahwa saya sudah menunjukkan bukti. Kalau kita bisa bersaing, walaupun orang quotes-nya itu orang lokal bisa berpikir global gitu. Jadi sehingga 2020 kemarin saya pulang, itu yang saya share, saya diundang beberapa tempat, beberapa desa untuk membagikan kisah saya bisa sampai ke S3. Dan akhirnya anak-anak mulai, oh iya ternyata mereka butuh motivasi dalam hal konkret gitu, yang bisa dilihat, bukan hanya kata-kata saja. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke. Menarik nih, bahwasanya ternyata orang di Bolaang, mungkin khususnya di Bolaang, bahkan mungkin tidak hanya di Bolaang mungkin ya. Mungkin sekarang itu ada semacam ini ya, tipikal orang itu yang sudah melihat, kalau kemarin ini sempat rame-rame, mungkin kita nanti akan singgung itu masalah lip service dan sebagainya itu gitu ya. Nah, karena sekarang itu orang-orang atau khususnya pemuda itu membutuhkan siapa ini yang memang layak, apakah memang apa yang diucapkan ini sama enggak ini mungkin dengan praktek di lapangan, kan kira-kira seperti itu. Kalau menurut Mas Riedel ini, kira-kira memang perubahan itu datanya hanya dari pemuda, atau sebetulnya seperti apa memandang, atau sebetulnya yang tua ini sudahlah minggir saja, sudah serahkan semuanya ke kami yang masih muda. Kira-kira gimana ini? Saya pernah baca satu buku yang ditulis oleh Renat Casali. Itu buku dengan tema disruption mindset. Jadi disrupsi mindset. Sebetulnya perubahan itu disasar bukan kepada personal, anak muda atau orang tua, bukan itu. Tetapi perubahan itu menyasar kepada secara global, bahkan kita yang ada di Indonesia secara lebih kecil gitu skopnya. Nah, di dalam Indonesia kan ada berbagai macam individu nih, ada orang tua, ada yang bilang katanya generasi milenial dari dari tahun lahir 90-an ke sana. Betul. Sehingga perubahan itu sebetulnya harusnya semua yang ada di dalam suatu corporate ataupun di dalam suatu perusahaan, instansi, organisasi, kita harus bisa peka terhadap perubahan itu. Apalagi disruption ini. Kalau Renat Casali menulis disruption ini menarik sekali. Itu perubahan secara fundamental. Itu kata disruption ternyata kalau di kamus itu tercabut dari akar. Jadi kita harus betul-betul meninggalkan kebiasaan yang lama, hijrah kepada kebiasaan yang baru. Yaitu sekarang disruption yang paling besar kan adalah teknologi gitu. Iya, betul. Dan harus diakui, Mas, ketika kita juga banyak berdiskusi di program S3 ya, ini sahabat saya di S3, kita banyak berdiskusi bahwa teknologi itu menyasar semua perusahaan. Yang tidak bisa bertahan dalam situasi yang sekarang ini serba berubah, maka kan ketinggalan. Hanya orang-orang yang bisa menyesuaikan lah, yang bisa beradaptasi, yang bisa menang gitu. Dan memang perlu diakui orang-orang yang bisa dikatakan old tadi punya kelemahan tersendiri juga. Bukan berarti mereka tidak bisa bisa merespon perubahan. Bisa saja, banyak sekali juga profesor yang pada akhirnya saya melihat ada profesor yang dia itu sebagai ketua tim penyusun saya coba lihat di podcastnya Om Deddy Corbuzier. Itu kan profesor yang lahirnya udah di tahun 1987 kalau nggak salah dia. Orang tua, tetapi dia mempelopori tentang perubahan atau pedoman dalam hal undang-undang ITE. Harusnya kan itu kita yang ada di kaum milenial, tetapi orang tua bisa. Jadi siapa saja bisa berubah, tetapi memang kalau kita harus melihat, harus diakui, milenial lah yang mempunyai satu kecekatan dalam hal mempunyai kemampuan berubah, gitu. Menyesuaikan dengan perubahan teknologi dan lain sebagainya, itu milenial. Tapi kan gini juga Mas Riedel, memang pada akhirnya sebagaimana dikatakan tadi itu bahwasanya orang-orang yang sudah old generation ini itu bukan berarti mereka juga tidak mampu ya, asalkan mungkin ada semangat juga, ada mungkin niatan untuk memulai perubahan itu, maka juga mungkin bisa. Tapi pertanyaannya kan kemudian Mas Riedel juga tahu sendiri sekarang ini masih
banyak di berbagai sektor, mau sektor publik, bahkan kalau mau bicara negara itu kan juga masih didominasi orang-orang yang sudah tua gitu ya. Artinya oh ya orang-orang itu aja gitu ya. Nah ini kapan ini menurut Mas Idul ini pemuda-muda ini kapan sih mau diberi kesempatan ini gitu loh? Iya. Mungkin kita yang muda-muda ya Mas, ini agak greget gitu. Sebetulnya apalagi kalau kita melihat banyak sekali berita-berita, kalau mau diperbandingan, kalau saya sih mengamati Mas, berita-berita yang kebanyakan heboh, yang kebanyakan viral, yang kebanyakan kisruh, itu disebabkan oleh orang-orang tua. Kalau saya melihat orang-orang yang duduk di parlemen, orang-orang yang duduk di bangku eksekutif, mereka yang paling banyak menyebabkan. Dan kalau dengan pertanyaan kapan sih anak-anak muda, saya sangat bersyukur dengan pemerintahan ini. Saya sangat bersyukur karena Pak Jokowi itu mulai melibatkan kaum milenial untuk masuk di dalam tatanan pemerintahan. Ada yang menjadi seorang menteri, kita sudah tahu bersama, ada Pak Nadiem, ada juga yang wakil menteri perdagangan, itu kebetulan orang Sulawesi Utara, itu Jerry Sambuaga, itu wakil menteri perdagangan. Ada juga wakil menteri yang anaknya itulah, ada yang anak-anak milenial juga. Bahkan kan yang kita tahu bersama, staf khusus presiden anak-anak milenial. Setidaknya presiden sudah memberikan jalan, sudah memberikan kita ruang bahwa anak-anak muda harus memiliki peran. Dan itulah yang sebetulnya ketika saya pulang ke daerah, Mas, saya menceritakan tentang apa yang terjadi secara nasional. Bahwa mungkin anak-anak di daerah masih lebih banyak sibuk dengan gadget, Mas. Mereka bukan melihat YouTube yang bersifat informatif. Mereka lebih banyak sibuk dengan gadgetnya apa? Yaitu main game. Sehingga informasi yang terjadi secara nasional mereka tidak bisa mengupload. Walaupun nggak semua seperti itu. Sehingga ketika saya pulang, saya menceritakan tentang, ayo Bu, kita itu sebetulnya dibutuhkan Indonesia. Tetapi kalau kita hanya sibuk dengan zona nyaman kita, main game dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak membawa nilai, ya kita nggak akan bisa terpakai, kita nggak akan bisa berkompetisi. Sehingga kita harus mengupgrade diri, gitu. Jadi itu poin penting yang ingin saya sampaikan sebetulnya. Tapi ada yang begini Mas Idul, ada selentingan itu kan ya. Jadi kan jelas Mas Idul bahwa memang sudah generasi yang milenial ini ya, jadi menteri, jadi staf sus. Tapi ada yang begini loh Mas Idul. Tapi juga belum terlihat nih dampaknya ini. Ini apa karena mereka masih terbawa baper dengan generasi yang tua? Atau mungkin memang mereka itu ketika masuk di dalam tatanan itu akhirnya kebawa sistem Mas Ridel. Akhirnya sistemnya ya ikut sistem yang tua yang mereka akhirnya tidak bisa berekspresi. Bagaimana Ridel menyikapi suara-suara yang seperti ini? Ada buku yang saya pernah baca Mas, bahwa anak muda itu lebih banyak didominasi oleh orang-orang yang berpikir idealisme. Idealisme itu masih tinggi. Ketika mereka belum tercampur aduk dengan kepentingan politik, belum tercampur aduk dengan kepentingan birokrasi dan lain sebagainya, sehingga potensi untuk mereka melakukan perubahan itu lebih tinggi karena tidak ada kepentingan terselubung lah di sana. Tetapi secara realita memang seperti yang disampaikan Mas Ferdian tadi, ketika mereka masuk di sistem, sebelum masuk sistem mereka terlihat idealis, tapi ketika masuk di sistem, akhirnya mereka terbawa sistem itu dan tidak bisa membuat perubahan. Itulah yang menjadi tantangan kita. Kalau saya melihat juga saat ini Indonesia sebetulnya butuh sistem yang betul-betul memberikan kebebasan kepada seorang pemimpin di dalam dia menentukan kebijakan-kebijakan yang dianggap itu adalah satu kebijakan yang membawa perubahan. Tetapi kembali lagi, kita adalah satu sistem demokrasi yang dipimpin oleh seorang presiden, dan di dalam presiden itu ditentukan oleh kursi-kursi politik. Kita tidak bisa mengabaikan itu bahwa sistem demokrasi kita masih cenderung belum terlalu bebas karena masih dikekang oleh keputusan yang mau diambil oleh setiap individu menteri, itu masih dipengaruhi oleh keputusan politik lagi. Walaupun mungkin ini sudah membawa perubahan, tetapi ada nggak kolega saya yang merasa dirugikan, sehingga akan sangat sulit untuk kita bisa membawa perubahan di tengah-tengah bangsa yang masih saat ini. Sehingga butuh sebetulnya masyarakat ilmiah yang diwakili oleh mahasiswa untuk bisa menjadi representasi daripada masyarakat yang ada di tingkat paling bawah untuk mendukung keputusan-keputusan anak-anak milenial yang ada di kabinet lah katakan. Dan ini sepertinya memang apa Mas Idul ya, bisa dikatakan mungkin ini menjadi sesuatu yang
bergaining juga ketika kemudian mahasiswa atau pemuda, mungkin mahasiswa yang sekarang masih mungkin di usia 20 tahunan awal, ini untuk bisa diberikan kebebasan untuk menikmati proses barangkali Mas Idul ya. Karena kan kemarin ini sempat ramai juga ini Mas Idul ya, ada lip service apalah katanya itu ya. Kemudian juga kita sedikit flashback lagi ke belakang, ini kan pada 98 pada masa reformasi dulu itu kan juga akhirnya dari rezim Orde Baru beralih ke rezim reformasi, ini kan juga bagaimana peran pemuda yang menjadi sentral di sana itu ya, meskipun juga ada tokoh-tokoh reformasi yang bisa dikatakan sekarang ini masih ada, tapi pada masa itu juga masih energinya masih bisa dikatakan masih muda, jiwanya, semangatnya muda. Nah, Mas Idul melihatnya dari peristiwa-peristiwa ya, kalau kita runtut mungkin mulai tahun 98 lah ya, biar nggak terlalu jauh. Kemudian juga ada pergolakan bagaimana aksi-aksi mahasiswa menyuarakan suara-suara rakyat gitu ya, dengan berbagai macam caranya ini. Ini memang Mas Idul melihat itu masih diperlukan enggak sebetulnya Mas Idul di era sekarang ini yang katanya kita sudah mau ini ya, sudah disruption era, sudah mau mengarah ke 5.0 katanya sih ya, meskipun kita masih di 4.0 katakanlah. Oke, jadi berbicara tentang pergerakan itu dari tahun 1998 bahkan jauh sebelumnya pergerakan itu besar-besaran terjadi. Puncaknya ada di tahun 1998 di mana yaitu kita bisa mengenal dengan pelengseran Presiden Soeharto gitu ya. Dan itu dipelopori oleh anak-anak muda di Indonesia dan pergerakan mahasiswa di seluruh Indonesia. Berbicara tentang demokrasi, apa yang dilakukan oleh yang seperti dijelaskan Mas Ferdian tadi, ada kebebasan untuk dia berekspresi dalam hal suaranya itu BMUI lah ya, kita bisa mengarah ke sana. Itu terbentuk buah daripada reformasi kalau saya bilang. Dan itu di setiap negara demokrasi itu tidak bisa dihilangkan karena itu adalah buah daripada reformasi itu sendiri. Sehingga kalau misalnya mau dikatakan itu masih perlu, saya merasa itu adalah satu kebutuhan malahan di dalam satu sistem demokrasi. Kebutuhan ya malah ya. Satu kebutuhan yang ketika itu tidak dijalankan berarti ada satu kecacatan di dalam hal kita berdemokrasi. Berarti demokrasi tidak jalan, berarti ada pembungkaman. Kalaupun kita sudah mengetahui bahwa pemerintah dalam hal ini dipimpin oleh presiden itu tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah pun itu diawasi oleh badan legislatif, yang kemudian di dalam badan legislatif itu adalah orang-orang partai politik yang sebagian besar adalah orang-orang yang suaranya paling besar mendukung eksekutif gitu. Jadi akan sangat sulit ketika dua lembaga negara ini berjalan tanpa diawasi oleh suatu kekuatan massa yang ada di tingkat paling bawah, yaitu masyarakat. Dan representasi masyarakat kan adalah mahasiswa. Sehingga saya sangat mengapresiasi sebetulnya daripada merespon Pak Jokowi ketika kemarin dia dikritik bahwa itu adalah suatu kebebasan. Tetapi jangan sampai kebebasan itu menyerempet kepada satu titik di mana kita sudah melanggar etika. Indonesia punya budaya, punya etika, yang kita harus juga menghormati etika itu. Walaupun tujuan kita mungkin sudah terasa ini tujuannya sangat betul, sangat mewakili perasaan anak-anak atau masyarakat, tetapi cara kita menyampaikan yang kurang bagus, akhirnya ada hal-hal yang kita langgar juga di sana. Karena kalau berbicara tentang kemarin sempat dilaporkan itu melanggar undang-undang ITE, dan itu tidak. Banyak ahli mengatakan itu tidak sama sekali melanggar. Presiden juga mengakui. Sehingga yang harus kita perbaiki yaitu etika kita. Nah, sebagai mahasiswa saya juga sempat terlibat di dalam aktivitas seperti yang banyak kali terjadi di Indonesia. Pernah juga terlibat dalam demo di Sulawesi Utara. Pernah juga terlibat dalam aktivitas mahasiswa secara nasional. Dan itu demokrasi adalah buahnya seperti yang saya jelaskan tadi. Dan memang sekarang dibutuhkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang betul-betul kritis. Sekarang kalau mau dilihat perbandingan jumlah mahasiswa yang ada di Indonesia yang jutaan jiwa, mungkin hanya 5% lah, Mas. Kalau kita melihat orang-orang yang betul-betul ketika dia kuliah sambil belajar ilmu, dia juga melihat perkembangan Indonesia. Mungkin cuma 5% yang orang-orang terlibat dalam aktivitas-aktivitas, dan itu kita perlukan sekarang. Berarti kalau Mas Riedel, saya tangkap ini ya dari apa yang disampaikan Mas Riedel tadi, bahwa memang agenda reformasi yang kemudian sampai sekarang kita masih nikmati ini memang tidak bisa dilepaskan menjadi sesuatu yang
yang harus ditinggalkan ya, artinya ini menjadi satu kebutuhan ya untuk saat ini, dan memang core-nya itu di pemuda. Ketika kemudian itu menjadi suatu yang ya dihambat, pada akhirnya terjadi check and balancing-nya mungkin tidak ada lagi kan, dan ini juga dapat justru akan mengarah kepada rezim yang dulu pernah dilengsarkan, yaitu Orde Baru. Dan ini kan tentu kan kita tidak ingin kembali ke masanya seperti itu dulu lagi kan, seperti itu ya Mas Idul. Nah, ini berarti kalau masih dilihat ini ya, kemudian bagaimana adik-adik mahasiswa kita yang ada di berbagai macam, katakanlah kita ambil contoh yang kemarin di UI ini, bagaimana kita juga harus apresiasi apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, bahwasanya itu bukan silakan saja berekspresi gitu ya, tapi kemudian pihak rektorat ini kan memanggil si Presiden BEM-nya dan juga sekaligus pihak BEM UI sendiri. Ini menurut Mas Riedel ini, dengan pemerintah sudah mengambil standing yang seperti itu, kemudian kok dipanggil, ini offset tidak ini Mas Riedel, pihak rektorat itu? Iya, kalau banyak berita yang sudah beredar, hasil dari pertemuan antara rektorat dengan BEM, bahkan kalau tidak salah ya, saya sempat membaca dan sempat melihat juga di media elektronik, juru bicara pihak UI itu sudah mengatakan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar terkait dengan statement daripada teman-teman BEM. Tetapi lagi-lagi saya mau katakan, seharusnya ini ya, kampus-kampus di Indonesia lah seharusnya menimbulkan satu kepercayaan diri masyarakat atau kepercayaan diri kepada mahasiswa untuk bisa mengkritik pemerintah tanpa harus kita membatasi mahasiswa-mahasiswa dalam hal ditakuti dengan oh ini dan lain sebagainya. Kampus harus memberikan protek berarti Mas Ridho untuk kebebasan, begitu maksud Mas Ridho barusan? Kalau saya memahami, harusnya kampus itu berdiri di posisi yang netral. Oke. Harusnya. Tetapi lagi-lagi saya mau katakan, ini sangat sulit untuk terjadi, walaupun harapan dari mahasiswa juga seperti itu. Karena kalau melihat peran dari mahasiswa sebetulnya apa? Ini lagi-lagi dari S1 saya selalu merefleksikan hal ini, Mas. Mungkin banyak juga teman-teman mahasiswa, Mas Ferdian juga merefleksikan ini. Tugas daripada mahasiswa itu masyarakat ilmiah yang adalah representasi daripada keberadaan masyarakat. Bagaimana ketika mereka menyuarakan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, kemudian harus dibatasi, harus dikekang oleh kepentingan-kepentingan. Karena kita mengetahui bahwa ya rektor saja dipilih oleh mayoritas suaranya dipilih oleh kabinet, menteri Ristek kalau nggak salah sekarang. Dan itu keadaan kita sekarang itu sulit sekali. Iya. Dan memang lagi-lagi nih kalau kita merefleksikan, seperti emang Indonesia ini darurat ini sekarang ya. Darurat artinya darurat agar sistem ini harus dikendalikan, mungkin pemuda-pemuda yang punya idealisme yang positif ya barangkali ya. Artinya kita juga ingat kan dulu pada masa 28 ya, 1928 itu bagaimana Sumpah Pemuda itu kan, bagaimana ide-ide pemuda akhirnya melahirkan itu, dan pengejawantahannya kemudian di 45 itu bersama Bung Karno, kemudian ada tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh dari seluruh Indonesia itu akhirnya merumuskan dalam BPUPKI itu ya, Pancasila itu yang menjadi suatu dasar negara, ideologi. Ini kan juga jangan dilupakan bahwa pemuda itu juga menjadi embrio, kan begitu ya Mas Idul ya? Betul. Kalau saya sebetulnya bukan hanya dari Pancasila, Mas. Pancasila itu kan mendekati 1945. Tetapi 1928 kalau kita mengamati, di situ ada Kongres pertama pemuda di Indonesia. Dimulai daripada tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober 1928. Itu pemuda di seluruh Indonesia berkumpul di satu tempat untuk merumuskan sebetulnya seperti apa arah bangsa ini ke depan. Di sana ada Johannes Laimena dari Ambon, ada W.R. Supratman yang kalau nggak salah pada waktu itu ternyata diperkenalkan pertama kali lagu Indonesia Raya oleh W.R. Supratman. Iya. Ada dan kan akhirnya nama Indonesia itu kan dikenalnya pada saat itu ya. Dulu kan Nusantara ya, sebelum masa kerajaan dan seterusnya itu. Dan itu juga ide-ide pemuda-pemuda tadi ada di balik itu kan, begitu ya Mas Idul? Pemuda yang merumuskan bahwa sebetulnya kalau saya melihat Mas, kenapa sampai saya mengatakan tadi, idealisme dari anak muda ini tidak bisa diragukan lagi. Kalau kita melihat bahwa Sumpah Pemuda itu
Kenapa sampai dirumuskan? Ternyata anak-anak muda dari seluruh bangsa, dari seluruh daerah, waktu itu 1928, sudah bisa meramalkan tentang apa yang akan terjadi di hari-hari ini. Bahwa luar biasa, kita datang, pemuda ya. luar biasa. Dan pemuda bukan peramal sebetulnya. Tapi lebih, kalau bahasa ilmiahnya mungkin lebih kepada forecasting gitu ya. Mereka sudah bisa memprediksikan sebetulnya, Mas, bahwa kita ada di dalam satu bangsa yang memiliki latar belakang budaya. Kita memiliki latar belakang suku. Ada begitu banyak bahasa, begitu banyak karakteristik, dinamika, agama kita begitu banyak dan berbeda, sehingga mereka menyatukan itu di dalam satu bangsa, satu bahasa. Jadi hal-hal seperti itu telah disatukan oleh Sumpah Pemuda. Sebetulnya dengan perbedaan yang bisa menimbulkan sekarang ini konflik sudah di mana-mana, berbicara tentang ras, berbicara tentang agama, berbicara tentang Anda dari suku mana, Anda dari daerah mana, Pulau Jawa atau Pulau mana. Dan itu sudah disatukan sebetulnya melalui Sumpah Pemuda. Inilah yang menjadi satu peran penting. Pemuda sudah meramalkan ini akan terjadi di kemudian hari. Sehingga jangan lepaskan suatu pembangunan bangsa dari anak-anak muda. Anak-anak muda, betul. Dan memang anak-anak muda khususnya di era yang katanya generasi Y atau generasi Z ini memang harus banyak ini ya, diberikan kesempatan untuk berdikari ya. Dan dalam artian juga bahwasanya jangan lupakan juga masa-masa Sumpah Pemuda, kemudian juga bagaimana pada masa bahkan mungkin jauh sebelum Sumpah Pemuda itu di masa ini kan kalau kita flashback ke zaman-zaman kerajaan itu, pangeran-pangeran ya yang muncul di kerajaan-kerajaan itu, kesultanan itu kan juga kalau saya tidak salah itu juga usianya juga masih muda, tapi semangat geloranya untuk mengusir VOC ya pada masa itu Portugis ini juga luar biasa gitu ya untuk menghalau para penjajah ini. Artinya memang pemuda ini bisa dikatakan aset ya barangkali atau ruhnya barangkali di Indonesia ini mungkin Mas Irdil ya. Sepakat saya. Kalau anak muda itu ditaruh di posisi sebagai aset, bukan cuma sekedar sebagai aset. Kalau di MSDM kan kita banyak kali belajar bahwa manusia itu bukan hanya sebatas di aset, tetapi sudah masuk kepada investasi gitu. Investasi. Apa yang akan kita tabur misalnya di 2045 kalau nggak salah ya, itu bonus demografi. Betul. Itu kan adalah hasil daripada apa yang kita tanam hari ini. Sehingga kalau kita mau bergerak maju ke depan, anak-anak muda harus diberikan peran yang sangat besar. Dan Indonesia sudah mengarah ke sana kalau saya melihat, Mas. Mungkin prosesnya itu agak lama dan agak berat. Memang kita harus bisa mengakui itu. Proses untuk mengarah ke sana, untuk melibatkan anak muda. Sehingga saya mau lagi, Mas, kembalikan kepada satu prinsip yang fundamental, saya bilang, kita harus mengembalikan bahwa anak-anak muda itu harus butuh akses terhadap pembangunan bangsa. Akses itu hanya bisa dicapai melalui pendidikan. Saya lagi-lagi akan kembali ke pendidikan. Karena apa? Karena Soekarno dan kawan-kawannya waktu dulu merumuskan suatu konstitusi, itu masuk dalam undang-undang dasar bahwa semua bangsa Indonesia itu berhak atas pendidikan. Berarti Soekarno sudah memandang bahwa pendidikan satu hal yang sangat penting. Karena melalui pendidikan itu menjadi satu lompatan besar untuk kita menuju kepada era di mana akan menjadi negara maju, akan menjadi negara yang bisa bersaing dan unggul. Dan melalui pendidikan itu, kalau saya melihat, melalui pendidikan kita tidak hanya belajar tentang pintar. Pintar itu kalau kita mungkin sudah banyak melihat ya Mas di literatur jurnal yang banyak kali kita review. Kepintaran ternyata tidak ada di nomor 1 ya. Iya betul. Yang paling pertama itu ya mungkin kejujuran lah, yaitu disiplin. Kalau saya lebih mengutamakan kita punya disiplin aja. Saya mendapat satu gelar terbaik lah di lulusan itu bukan karena saya pintar. Saya sangat takuti tentang matematika, Mas. Saya nggak paham banget matematika. Iya. Tetapi saya harus belajar. Bukan pintar, tetapi saya berusaha untuk memanage waktu, memanfaatkan apa yang harus saya kerjakan. Dan itulah yang harus saya bilang, kita harus kembalikan kepada sensitivitas terhadap pendidikan. Semua bangsa generasi muda harus melek terhadap pendidikan. Dan itulah yang saya ingin bawa pulang ke daerah saya. Kira-kira. Ya, oke.